Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Roma Firmansyah, Eskom Mkom, dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Jenjang Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua. Dalam peran sebagai dosen, saya menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pernyataan kinerja dalam pelaksanaan Tridharma, khususnya pada aspek pengajaran untuk mata kuliah pengenalan teknologi komputer. Penyampaian ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen yang bertujuan sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi profesional dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah pengenalan teknologi komputer, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 di program studi hukum dengan beban kredit 2 SKS, di mana satu SKS terdiri dari teori dan satu SKS-nya adalah praktek. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar teknologi komputer yang relevan bagi mahasiswa hukum, dengan fokus pada pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, jaringan komputer, serta aplikasi dalam mendukung aktivitas hukum digital. Arah pembahasan mencakup pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dokumen hukum, keamanan data, serta etika digital, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan keterampilan komputer dalam praktek hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam mengajar mata kuliah pengenalan teknologi komputer, pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment digunakan untuk mendukung proses pembelajaran berjalan secara efektif dan menyeluruh. Materi disusun dan disampaikan secara terstruktur sebagai bagian dari tahapan delivery. Interaksi dibangun melalui diskusi dan aktivitas kelas untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, dan penilaian diterapkan guna mengukur capaian kompetensi secara objektif. Meskipun perkuliahan dilakukan secara tatap muka selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, platform Learning Management System dari Kamilo turut dimanfaatkan sebagai sarana pendukung. LMS ini digunakan untuk membagikan materi kuliah, mengelola pengumpulan tugas, menyediakan bank soal, serta memberikan ruang latihan mandiri agar mahasiswa dapat belajar secara fleksibel dan berkelanjutan. Setelah memahami mekanisme delivery, interaction, dan assessment, serta peran LMS sebagai capaian pembelajaran lulusan program studi, mahasiswa perlu mengembangkan 4 aspek utama, yaitu sikap, penguasaan pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Pertama, pada aspek sikap, mahasiswa harus bertanggung jawab dan mandiri dalam memahami teknologi komputer, menjunjung etika akademik dan profesi hukum, serta bersikap jujur dan profesional dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi. Kedua, penguasaan pengetahuan. Mahasiswa perlu memahami konsep dasar teknologi komputer, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem informasi di era digital. Selain itu, penting juga mahasiswa untuk memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence, analisis sistem, jaringan komputer, dan digital marketing. Ketiga, ada kemampuan umum. Mahasiswa harus mampu menyelesaikan masalah dengan teknologi komputer, mengelola data secara aman dan terstruktur, serta mempublikasikan hasil kajian melalui internet dan platform digital. Dan yang terakhir, keempat adalah aspek kemampuan khusus, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengoperasikan perangkat komputer, merancang sistem informasi sederhana untuk pengelolaan data, serta memanfaatkan digital marketing dan platform online berbasis teknologi komputer. Berdasarkan CPL Prodi yang telah saya paparkan tadi, sekarang kita turunkan lagi dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa perlu memahami dasar teknologi komputer dalam praktek hukum, mampu menganalisis komponen sistem dan merancang solusi sederhana. Selain itu, mahasiswa harus memahami jaringan sistem informasi serta menganalisis penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan digital marketing untuk mendukung layanan hukum modern. Dengan CPMK sebagai panduan, sekarang kita identifikasi pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Pertama, pengenalan teknologi komputer. 2. Perkembangan komputer. 3. Hardware atau perangkat keras. Keempat,
ada software atau perangkat lunak. Kelima, sistem informasi. 7, analisis sistem informasi. 8, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 9, internet. Dan yang ke-10, digital marketing. Adapun referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi di mata kuliah ini, pertama, buku dari William M. Fowry dengan judul Introduction to Computers. Kedua, ada buku dari Karl Hamaker dengan judul Computer Organization. Dan yang terakhir ada ketiga, buku dari Abdul Karim dengan judul Pengantar Teknologi Komputer. Pada aspek interaksi, pendekatan pembelajaran difokuskan pada terciptanya suasana belajar yang aktif dan partisipatif antara dosen dan mahasiswa. Interaksi ini dibangun melalui berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi, antara lain ceramah, diskusi, tugas, studi kasus, dan presentasi. Metode-metode tersebut dipilih untuk mendorong mahasiswa tidak hanya menyerap informasi saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis permasalahan, serta mempraktekkan pengetahuan tentang teknologi komputer dan informasi dalam konteks yang relevan. Dari sisi asesmen atau penilaian, evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai komponen. Penilaian ini terdiri atas kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 30%, tugas mandiri maupun kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Komposisi ini disusun untuk memberikan gambaran yang proporsional mengenai keterlibatan mahasiswa baik dalam kegiatan pembelajaran harian maupun pada momen evaluasi formal. Penerapan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam mata kuliah pengenalan teknologi komputer telah diintegrasikan secara menyeluruh dan selaras. Ketiga unsur tersebut dirancang saling mendukung guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan ini akan dilanjutkan dengan sesi micro-teaching, di mana saya akan mendemonstrasikan sebuah model pembelajaran dengan topik pengantar teknologi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing, boleh dimulai. Amin. Oke, di pertemuan perdana kita hari ini di semester 2, salah satu mata kuliah wajib adalah mata kuliah pengenalan teknologi komputer. Nah, mata kuliah pengenalan teknologi komputer ini diampu oleh saya sendiri, dosen pengampunya. Kemudian kita bahas terkait kontrak kuliah dulu di awal. Seperti biasa, kontrak kuliahnya, mata kuliah teknologi komputer ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban 2 SKS, di mana nanti kalian ini mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang teknologi komputer dan informasi guna untuk mendukung praktek hukum modern. Adapun materi yang akan kita bahas selama satu semester ini untuk mata kuliah pengenalan teknologi komputer, pertama ada tentang konsep teknologi. Kemudian tentang software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Kemudian nanti kita bahas tentang sistem informasi dan juga analisis sistem informasi. Nanti di akhir kita akan bahas terkait dengan setelah UTS, kita akan masuk pembahasan dengan kecerdasan buatan, internet, dan digital marketing. Oke? Kemudian kedua, metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya dengan ceramah, diskusi, kemudian nanti ada tugas individu, ada presentasi kelompok maupun presentasi individu atau per orang, ya. Untuk penilaiannya, nah di sini untuk penilaian kalian nanti di sini mahasiswa saya ingin kita buat kesepakatan dulu, ya. Kita didilan kalian maunya berapa persen. Untuk yang pertama kategori kehadiran, kemudian untuk kategori tugas berapa persen? Kehadiran 30, 20. Kehadiran 30, tugas 20%. Setuju semua? Setuju. Oke, kalau untuk UTS dan UAS berapa? UTS-nya berapa persen, UAS-nya berapa persen? UTS 20, UAS 30. Sepakat ini, UTS 20, UAS-nya 30%? Ya.
Oke, kita sepakat ya, kita lililan. Kemudian untuk aturan umumnya, ya jangan lupa, jangan terlambat, ada maksimal keterlambatan, kemudian absensi, jangan sampai tidak hadir atau tidak berpartisipasi dalam kelas kita di bawah 75%. Ya, 14 kali pertemuan, ingat hati-hati, 75% dari 14 kali itu berapa? 3 atau 4? 3. Nah, jangan sampai kalian alfa ya. Oke, nanti kalau izin bisa sampaikan ke saya. Ya, langsung. Kemudian ini berpakaian harus rapi pakaiannya, yang sopan ya. Jangan ada yang pakai kaos, jangan ada yang pakai sendal untuk mata kuliah kita. Oke, kita lanjut. Materi pertama di pertemuan perdana kita, pengenalan teknologi komputer. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang komputer? Dan apa yang kalian ketahui atau kalian dengar tentang komputer itu seperti apa? Maupun teknologinya. Ayo. Siapa yang paham di sini? Teknologi itu apa? Coba. Ilham. Ya, teknologi gimana Ilham? Apa yang dimaksud dengan teknologi menurut Ilham? Menurut saya itu teknologi itu alat atau sistem yang dibuat dan digunakan untuk membuat hidup lebih mudah, melakukan lebih banyak hal dan dapat menyelesaikan masalah. Alat yang dibuat untuk mendukung menggunakan biar lebih mudah melakukan banyak hal. Oh, mendukung pekerjaan kita. Ya, Oke. Ya, itu tentang teknologi. Ada lagi tentang teknologi siapa? Rafael, bukan Rafael? Menurut saya juga teknologi yang dibuat manusia untuk mempermudah pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Misalnya nih Pak, handphone, internet, bahkan mesin cuci Pak. Itu semua sebagian dari teknologi Pak. Oke, berarti secara garis besar apa yang disampaikan oleh Ilham dan disampaikan oleh Rafael memiliki kesamaan dari makna teknologi, alat yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, gitu kan? Oke, tentang komputer, siapa yang paham apa itu komputer? Coba, Afni. Kalau menurut saya itu komputer itu sebagai titiknya kegiatan, semua kegiatan ya, termasuk untuk kayak mengetik, terus menyimpan file atau untuk pengawasan pemiluan gitu. Sama kita bisa memberikan input dan juga mendapatkan output. Itu komputer. Oke. Ada lagi tentang komputer siapa? Saya Pak. Coba. Kalau menurut saya komputer itu salah satu elektronik yang bisa dan biasa kita pakai sehari-hari untuk mengetik, menyimpan file ataupun mengakses internet. Seiringnya zaman, komputer bahkan bisa lebih dari itu Pak. Dia sekarang itu sudah lebih canggih, ada yang namanya AI yang bisa buat kecerdasan secara instan. Kecerdasan secara instan. Itu yang dimaksud dengan komputer. Jadi komputer sekarang semakin canggih gitu. Oke. Sebelum kita bahas tentang teknologi dan komputer, kita harus lebih paham dulu terkait dengan pengertian teknologi komputer itu seperti apa, ya. Pada dasarnya, teknologi itu merupakan sebuah penerapan atau perkembangan dari beberapa jenis benda atau peralatan yang bisa digunakan untuk manusia, yang bisa digunakan oleh manusia dan pada akhirnya bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan manusia, bisa memudahkan. Yang disampaikan sama Rafael dan Ilham tadi kan, alat yang dibuat, ya kan, untuk mempermudah pekerjaan. Kemudian kalau kita masuk dalam perspektif komputer, bahwa komputer ini merupakan sistem elektronik yang dimana bisa digunakan untuk mengolah, menyimpan data, ya kan, dan menampilkan data berupa informasi. Itu merupakan pengertian dari komputer, di mana komputer itu merupakan pengertian dari Donald H. Sanders. Ya, kita lanjut lagi. Berbicara tentang komputer, tadi sempat saya kutip masalah informasi. Ya, kalian juga harus paham apa itu informasi. Secara garis besar, informasi merupakan penggabungan dari komputer atau komputasi dengan jalur komunikasi. Di mana jalur komunikasi itu harus memiliki kecepatan yang tinggi agar bisa membawa data, kemudian membawa suara dan video. Itu merupakan salah bentuk dari data bersifat informasi, ya. Jadi informasi itu dia tidak bisa tunggal ataupun berdiri sendiri.
Dia butuh yang namanya komputer untuk mengolah data. Dan dia membutuhkan jaringan komunikasi agar bisa menampilkan informasi, membagikan informasi, dan bisa dinikmati oleh seluruh manusia. Termasuk kalian, mahasiswa. Ya kan? Misalnya ada informasi dari dosen. Besok tolong tugasnya dikumpulkan ya, di jam 10 pagi, jangan sampai terlambat. Nah, informasi itu bagaimana bisa sampai ke kalian? Kalian membutuhkan jaringan. Ya kan? Jadi informasi bisa disebarluaskan, ya. Kita lanjut. Nah, ini merupakan kelompok atau fungsi dari teknologi komputer dan informasi. Pertama, kita bahas tentang aspek teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi itu salah satunya adalah chat. Chattingan, kita bisa chat, kita bisa berkabar, kita bisa mengirimkan pesan. Rafael ke Mikael misalnya, mengirimkan pesan, ya kan? Menggunakan aplikasi, ya kan? Itu merupakan salah satu teknologi komunikasi. WhatsApp, apalagi video. Kalau video apa? Zoom. Ada lagi aplikasi apa? YouTube kan aplikasi dari teknologi komunikasi. Kita bisa membagikan video misalnya, ya kan? Membagikan karya. Oke, setelah itu kategori kedua ada teknologi input. Salah satu bentuknya adalah teknologi input, kategorinya mouse, keyboard, apalagi barcode, mic, betul, itu input, suara kan? Nah, dari teknologi input, dari data yang sudah kalian masukkan, dari mouse, keyboard, kalian mengetik, kemudian diproseslah data kalian dalam kategori prosesor, CPU. Di komputer, prosesor atau CPU itu singkatan dari Central Processing Unit, di mana semua proses terpusat dalam satu titik, yang namanya prosesor. Semua data yang kalian masukkan itu diproses di situ, diolah di situ. Kalian mintanya apa, dibikinkan di situ. Jadi prosesor itu inti. HP kalian juga kan ada prosesornya, ya kan? Semakin tinggi prosesornya semakin mahal harganya, ya kan? Semakin tinggi prosesornya, misalnya i7, Core i3, ya kan? i5, tahu kan? i7, Intel kan? Intel i7, itu semakin tinggi semakin mahal. Kenapa mahal? Karena prosesnya semakin cepat diolah. Misalnya, kalian disuruh membuat sebuah video dengan durasi 40 menit atau 1 jam 60 menit. Video itu harus memiliki kriteria, misalnya harus kualitasnya tinggi, segala macam. Yang itu tentu menggunakan prosesor dengan kapasitas yang tinggi, agar prosesnya bisa cepat. Data diolah, kalian masukkan video, ada proses editingnya, proses ekspor dari editing ke videonya, MP4-nya. Nah, itu harus membutuhkan prosesor yang lumayan tinggi speknya. Ya. Nah, dari sini kemudian akan ditampilkanlah hasil datanya itu melalui teknologi output. Melalui monitor. Video yang sudah kalian edit tadi akan ditampilkan di monitor. Ini merupakan salah satu teknologi output. Ya kan? Saya bisa menampilkan materi dan kalian bisa melihat materinya, bisa membaca, ya kan? Ini salah satu bentuk dari teknologi output. Kemudian tadi Fitra sampaikan, teknologi input, ada mic, ya kan? Nah, itu nanti keluarannya dari mana? Suara kan? Nah, dari speaker, ya kan? Kemudian OLED, misalnya OLED mau cetak materi, menggunakan printer, ya kan? Itu salah satu teknologi dari output. Oke? Nah, semua aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi, itu tentu membutuhkan media penyimpanan atau storage. Video yang sudah kalian edit, kalian bisa simpan di memori, ya kan? Kalau di komputer ada RAM, ya kan? Ada yang sifatnya portable, bisa dibawa kemana-mana, flash disk, ya kan? Ada apa lagi tuh yang memori kecil yang di HP? Iya, memori tuh? Iya, memori. Nah, itu salah satu media penyimpanan sementara. Oke? Kemudian yang terakhir, semua aktivitas itu tidak bisa kita nikmati tanpa yang namanya software. Kalau di laptop atau di komputer, itu namanya sistem operasi. Yang sekarang banyak yang kita pakai sistem operasi Windows. Ya kan? Kalau MacBook apa MacBook? Sistem operasi, ya kan? Kemudian kalau di HP ada aplikasi antarmuka aplikasi itu yang menjembatani kita sama mesin, sama si prosesor ini. Saya mau kirim pesan nih, kamu ketik.
ketik terus di enter tuh, ya kan? Itu diproses di sini, di prosesor. Setelah di sini baru ditampilkanlah melalui teknologi output. Gitu. Tentu melalui aplikasi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di dalam teknologi tanpa aplikasi. Ya kan? Oke, sekarang kita lanjut. Sampai sini paham kan fungsi dan dari kelompok teknologi. Nah, kita bicara tentang manfaat teknologi komputer. Tadi sudah sampaikan sama Ilham dan Rafael bahwa teknologi itu banyak ya alat yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya kan? Pertama, manfaat dari teknologi komputer dapat memudahkan kita dalam bekerja dan mengolah data. Kita bisa bekerja, kalian dapat tugas dari dosen, contoh. Tugas kalian, itu kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan cepat, dengan waktu yang cepat. Efisiensi waktu dapat. Ya kan? Real time. Semua kegiatan atau semua tugas kalian bisa kerjakan dengan waktu yang sama. Ya kan? Oke, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi yang tadi saya sampaikan, efisiensi waktu. Oke? Dan yang ketiga, bahwa manfaat teknologi itu sekarang sudah masuk di segala bidang. Bukan hanya di teknik saja. Di bidang kalian, prodi kalian masing-masing, prodi hukum. Sudah bidang manfaat teknologi sudah masuk. Kemudian ada namanya di bidang kesehatan, di mana teknologi itu sudah memiliki banyak manfaat, pemerintahan dan pendidikan. Coba saya ingin tanya sama kalian di sini, rekan-rekan, manfaat apa saja dari teknologi komputer dalam bidang pendidikan? Coba, Yuli, manfaat komputer di dalam bidang pendidikan apa? Dalam bidang pendidikan macam belajar jarak jauh seperti misalnya Zoom sama Classroom, Bapak. Zoom sama Classroom itu merupakan manfaat teknologi dari Pendidikan. aspek pendidikan. Kemudian dalam bidang kesehatan, siapa? Kesehatan? Saya Pak. Gimana kita? Kalau di bidang kesehatan mungkin sekarang sudah bisa melakukan konsultasi kesehatan melalui aplikasi Halodoc, Pak. Jadi bisa melakukan konsultasi kesehatan Melalui aplikasi Halodoc. aplikasi Halodoc. Jadi semua informasi tentang kesehatan bisa kita akses di sana. Iya, Pak. Oke. Kemudian dalam bidang pemerintahan, coba. Saya, Pak. Marani, Kalau gimana? dalam bidang pemerintahan kan sekarang ini kalau sudah ada EKTP, EKTP, Iya. elektronik KTP, ya. yang sistem pelayanannya itu melalui serba komputerisasi. Bersifat komputerisasi Iya. semua aktivitasnya. Ya. Oke. Terus ada pembuatan SIM juga. Kalau sekarang kita mau daftar atau mau memperpanjang SIM bisa melalui online. Bisa melalui online. Iya. Semua. Oke, terima kasih. Ada lagi? Apa? Coba dalam bidang hukum. E-court, E-court, oke, satu. Selain e-court, apa lagi? Dalam bidang hukum, manfaat teknologi. mencari ini putusan-putusan sidang. Ya, mencari putusan sidang. Jadi kalau misalnya kita bicara mencari putusan sidang kan berarti kita bicara tentang arsip toh? Iya, Kearsipan. Jadi dalam teknologi komputer itu semua arsip bisa disimpan dengan rapi. Putusan apa tadi? Putusan putusan hakim. Putusan hakim dari tahun 2000 berapa juga ada. Ada, ya. Ya, dan semua bisa akses. Kan tidak mungkin kalian ke sini bawa putusan hakim di print out dalam bentuk fisik bawa ke kampus, kan nggak mungkin. Ya. Peraturan perundang-undangan kan nggak mungkin kalian cetak fisik terus bawa ke kampus. Kan sekarang sudah canggih, kalian bisa akses sendiri. Punya handphone semua toh? Punya. Punya, berarti informasi sudah tidak susah, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kesimpulan dari materi perdana kita di pertemuan ini tentang pengenalan teknologi komputer. Ada yang bisa menjelaskan, bantu saya untuk menjelaskan kesimpulan? Oke, silakan Fitra. Terima kasih Pak. Saya ingin menyimpulkan dari apa yang saya tangkap dari materi kita hari ini. Oke. Saya mendapati bahwa kita tahu sebuah komputer merupakan perangkat digital yang prosesnya sangat cepat, mulai dari input, prosesing, output hingga nanti disimpan dan digunakan kembali. Adapun kita tahu bahwa ada dua jenis perangkat yang digunakan, itu perangkat keras dan perangkat lunak. Dua perangkat ini saling berkesinambungan dalam memproses sistem informasi tersebut. Dan kita tahu bahwa dalam sistem ini berjalan sangat cepat ini, apalagi di kemajuan teknologi saat ini, itu sangat dibutuhkan di lingkungan kerja. Dan yang paling penting adalah kita mahasiswa hukum tidak boleh terlepas dari teknologi tersebut. Oke. Karena
baca undang-undang dan sebagainya itu sangat membantu kita sebagai mahasiswa. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Fitra Kesempatan. Tepuk tangan dulu, Bu Fitra. Mantap. Jadi begitu ya kesimpulan kita untuk mata kuliah pengenalan teknologi komputer, bahwa komputer itu merupakan satu alat bantu. Ya, alat bantu kita untuk bekerja, di mana dalam teknologi komputer itu kita terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bisa menginput data, kemudian bisa melakukan proses data, dan menampilkan data berupa informasi. Oke, dalam aspek hukum, ya, pemahaman teknologi komputer penting bagi mahasiswa hukum untuk menghadapi transformasi digital di bidang hukum dan pemerintahan. Sehingga mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan harus kalian pelajari dan harus kalian paham. Oke? Saya ada tugas ya untuk kalian. Tugas ini akan dikumpulkan minggu depan di pertemuan kedua. Tolong ya jangan pernah terlambat dalam mengumpulkan tugas. Ya, tugasnya kalian buat sebuah tulisan atau paper maksimal 2 halaman saja. Tentu dengan topik peran teknologi komputer dalam bidang hukum dan pemerintahan di era digital. Ya, jadi kalau mengerjakan tugas jangan lari dari topik ini. Jangan bikin peran hukum dalam bidang peran teknologi dalam bidang bisnis, dalam bidang kesehatan, tidak. Itu bukan tugasnya. Tugasnya tentang hukum dan pemerintahan. Ya. Kemudian sertakan minimal 2 referensi akademik. Di mana kalian dapat informasi itu, tolong dicantumkan nama kalau dapat dari jurnal, cantumkan nama jurnalnya. Penulisnya siapa, ya. Kemudian ingat dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Gimana? Untuk tugasnya ini individu atau kelompok? Oke, terima kasih. Saya lupa sampaikan ya. Tugasnya ini adalah tugas individu. Jadi jangan tugasnya dikerjakan sifatnya kelompok. Hati-hati ya, jangan sama ya. Ini Olive ini sering sama ini tugasnya. Olive, oke? Ini tugasnya individu, ya, jangan kelompok. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan perdana ini di mata kuliah pengenalan teknologi komputer. Untuk materi berikutnya itu tentang perkembangan teknologi komputer. Ya, sebelum kita masuk, pelajari dulu baik-baik, dibaca dulu apa itu materi besok, pemahamannya nanti akan saya tanyakan. Oke? Iya, Pak. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Katoknya, iya Ilham, bagaimana? Oh, absen ya. Saya lupa Ilham. Bentar. Maharani. Hadir, Pak. Hadir. Nur Afni. Hadir, Pak. Kemudian Juliati Permata. Hadir, Pak. Firda Julianti. Firda Julianti. Gita Putri. Janet Maria. Ilham Chandra. Rahmat Fareza. Fitra Ibnu. Hadir Fitra. Olive Dimara. Olive, mantap. Mikael Rumbiak. Kemudian Rafael. Juandara Up, mana Juandara Up? Juandara Up, sip. Rizky mana Rizky? Di sini Rizky belum ada. Sakit, Pak. Rizky izin ya? Iya. Oke kalau begitu. Ya, saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Bye.